pagi teman-teman. Oke, ini adalah hari pertama materi pendalaman di karantina. Gimana tadi abis ngisi ini? Udah mulai pusing? Yes. Pelajaran yang aku suka itu SOGSC ya, karena kan dia mempelajari seksual kita. Jadi aku tahu nih di sini ternyata bukan hanya ada cewek sama cowok aja, ternyata banyak juga gender-gender lainnya, kayak gitu, karakter-karakter tentang gender-gender lainnya, kayak gitu. Gender fluid kalau menurut saya itu artinya konstruksi sosial untuk membedakan tidak hanya di biner aja, tidak hanya di laki-laki dan perempuan. Contoh gay gitu. Dia akan berpenampilan seperti layaknya gay, dan kalau misalnya dia seperti transpuan, dan dia akan diganti seperti layaknya transpuan. Jadi di posisi aman bisa jadi cowok dan bisa jadi cewek. Jessica ada bahasa mengajak, itu mungkin agak perlu dipertimbangkan lagi gitu. Mungkin bahasanya bukan mengajak, tapi lebih ke kenyamanan kita, ruang aman, safe space dari diri kita sendiri gitu. Jadi gender fluid itu kan cair ya, cuman balik lagi ada garis besar bahwa ada lingkungan dan juga ruang aman gitu. Identitas gender fluid ini dia tidak dikotakkan dalam satu kategori gender saja. Gender fluid ini dia bisa berubah gitu. Hambatan yang pertama adalah aku itu dengan diriku sendiri. Kenapa dengan diriku sendiri? Karena di Transschool sendiri kita itu belajar banyak seperti tentang HKSR, HIV awareness, terus ada juga tentang SOGSC, HAM dan sebagainya. Jadi aku tuh seperti berlawan dengan diriku sendiri gitu. Benar-benar fight diriku sendiri untuk, karena kan di Transschool kita nggak hanya beauty pageant, tapi kita juga situ ada pendidikan yang harus kita tanam sampai ke masa depan nanti. Jadi itu aku benar-benar kayak harus fokus belajar. Nah, hambatan yang tersendiri adalah diri aku dan pelajaran tersebut gitu. Bagaimana aku harus dapat mencerna pelajaran itu dan menyimpannya di dalam kepala aku. Lucian itu siapa? Seseorang. Seseorang itu siapa? Yang bisa bilang dia intersex itu siapa? Individu itu sih. Individu itu siapa? Individu yang Enggak, ada usianya bukan itu kalau kemarin. Seksual adalah ketertarikan mereka terhadap orang lain tanpa memperlihatkan jenis kelamin. Memperlihatkan. Transmen itu perempuan, sedangkan transpuan itu laki-laki. Dan kalau dia menikah secara hukum di negara itu disahkan, karena pernikahan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Ya, yang dia lihat, yang dia rasakan, sebenarnya tempat ini tuh salah satu tempat yang proses karantina ini sebenarnya salah satu tempat untuk pembentukan karakter ya Kak. Artinya gini ya, di sini tuh karakter dia tuh benar-benar terbentuk mulai dari yang dia nggak terkapasitasi tentang SOGSC misalnya, atau tentang peraturan-peraturan yang harusnya sebenarnya itu dia perjuangkan, tapi yang karena dia awalnya tidak terkapasitasi, sekarang terkapasitasi sehingga itu membuat pola pikir dia yang awalnya tidak peduli jadi muncul rasa untuk berjuang. Artinya tempat ini tuh benar-benar membentuk karakter dia yang awalnya dia tidak peduli, tapi akhirnya dia berpikir untuk ini sebenarnya sesuatu yang memang harus dia perjuangkan, yang memang harus dia usahakan agar mendapat kehidupan yang layak. Karena yang diperjuangkan teman-teman sesama komunitas kita, terutama teman-teman yang sedang mengikuti proses karantina ini, adalah untuk mendapati kehidupan yang layak, untuk mendapati hak kesetaraan. Artinya nggak ada diskriminasi lagi atau nggak ada pembedaan lagi seperti itu Kak. Dicantumkan kata warga atau perempuan atau transgender di media, bukankah itu bentuk dari pengakuan? Menurut saya sebagai seorang feminis, seharusnya si perempuan itu mempunyai prinsip gitu, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara atau sama. Jadi tidak melulu laki-laki yang harus berada di atas. Jadi calon PNS masih daftar ya belum? Berarti belum kerja? Belum. Unsurnya. Nice. Halo morning guys, oh my god, nggak mencerminkan queen banget bangun jam segini.
banget nih. Tahu sendiri si Karmet kan? Karmet. Itu kamera saya. Oh iya. Ini kan dia kan miss penyebutan, salah penyebutan ya dia. Kami di sini ya beginilah ya kan. Bukan lagi. Kenapa GM? Karmet, tolong dong bangunin Alona. Bangunin Alona, Karmet. Kamu miskin. Ayo kerja. Ya sayang. Ingat kamu miskin Alona, ayo kerja. Bangun. Oh ini. Ayo bangun, villa ini akan segera dirugikan. Kita harus bangun. Ingat kita semua miskin. Kerja. Aduh Ma. Mau kencing. Cabu merah, cabu antrian. Ada antrian mau melahirkan, Wak. Ekspresinya Ekspresi J. Iya. Ada ke arwah itu yang mau isi. Jadi begitulah sayang ceritanya. Saya banget ikut program ini ya. Terutama di Transkul ini. Jadi aku tuh kayak terkapasitasi gitu loh. Menjadi luar yang terkapasitasi. Banget ini bulu mata lu berapa juta tahun lu pakai nih, nggak lu cuci ya? Gue tahu ke situ. Keluarga itu kan bukan berarti kayak kita lahir dari biological ya, tapi keluarga itu juga bisa kita temuin di luar gitu. We can find our family out there. Kayak aku masuk ke Transkul, back then I don't have any trans woman friends, tapi ketika aku ketika aku join di Transkul, aku ngerasa kayak punya family, kita punya support system and empowering each other, and I think that's the true meaning of family. Saya nggak bisa ya kalau bergucap-gucap tentang Transkul ini. Saya lagi-lagi di sini tetap berterima kasih, terutama yang menyelenggarakan Transkul. Saya memang orangnya nggak bisa ini real dengan saya ngomong gini. Saya lagi terima kasih untuk Seke Suara dan panitia, terutama teman-teman saya sekamar, yang dimana di teman saya kamar itu ada Ishvara, Marsa, Beverly, Alona. Mereka teman-teman yang hebat yang selalu support saya di kamar ketika saya nggak mampu belajar. Mereka membimbing saya, memberitahu ilmu tentang saya, mempelajari saya. Tapi saya nggak malu kok. Saya cerita di kamar, saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa baca huruf. Tapi mereka memahami. Apalagi saya kenal Mbak Ispara sama Kak Marsa. Mereka sangat berharga bagi saya. Saya curhat, saya ceritakan masalah saya. Mereka memahami itu. Saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Ternyata bukan saya juga yang merasakan itu. Pokoknya intinya momen-momen Transkul ini cuma saya nggak akan lupakan, cuma karena kesempatan saya cuma sekali. Saya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Momen ini saya akan simpan jadi memori yang indah buat saya. Transpuan pejuang, para transpuan pejuang. Hey! belum belajar. Ya Allah, ketelatan. Biasanya subuh udah bangun. Malam sempat belajar sedikit, ya intinya pasrah lagi aja deh kak. Semua bikin deg-degan, cuma kayak pasti kan ada kayak apa ya, kayak rasanya tersendiri gitu loh kalau di pas hamil itu kayak aduh takut salah, kan berkaitan sama hukum gitu segala macam.
masuknya deep interview. Kalau deep interview itu harus lugas, tegas, dan ya harus tepat sama jawaban yang harus ditanya gitu. Transpuan berjuang. Akhirnya ya berdoa saja udah. Itu yang dilakukan polisi terhadap Marla ini adalah diskriminasi. Aku coba metode lain dengan mengajak teman-teman transpuan yang lain. Tetap dengan jawabanmu jika saya menawar. Paling ngomong ya udah capek juga kan, kamu nggak akan capek. Sebenarnya yang pengen kita highlight itu adalah soal akad tindakan bukan Ya, ya pastinya nervous, deg-degan. Buat hafal luar biasa ngegang. Cynthia Alana, 29 tahun, Jakarta Selatan. Beverly Alfionita Beatrice, 24 tahun, Jakarta Selatan. Alura Hermansyah, 27 tahun, Tangerang. Amara Lemos, 26 tahun, Bogor. Vega Mekela, 25 tahun, Jakarta Selatan. Iswara Dewati, 25 South Jakarta. Elisa, 33 tahun, Jakarta Barat. Transpuan berjuang. Para transpuan. Jessica, 24 tahun, Tangerang Selatan. Agnes, 30 tahun, Tangerang Selatan. Claudia Audi, 24 tahun, Jakarta Barat. Fiona Clarissa, 21 tahun, Tangerang. Jenna Praya, 26 tahun, Jakarta Timur. Alea Pici, 29 tahun, Jakarta Selatan. Dia Fareza, 25 tahun, Jakarta Selatan. Transpuan berjuang. Hey! Nabila, 28 tahun, Jakarta Selatan. Aisyana Alisa, 24 tahun, Bekasi. Marsha Ashari, 32 tahun, Depok. Yola Larosa, 25 tahun, Jakarta Barat.